Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya di dalam kondisi yang masih tetap semangat, bahkan semakin semangat untuk kita bisa sama-sama mencapai kesuksesan di Atom ini. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu malam ini hadir pasti ada keterkaitannya untuk bagaimana bisa mendapatkan tips-tips untuk kita bisa sama-sama berjalan untuk kita bisa menuju keberhasilan di Atom ini ya Bapak Ibu. Dan tapi yang pastinya Bapak Ibu juga pasti tahu kalau namanya orang sukses dan gagal itu bedanya adalah kalau orang gagal mereka juga punya kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan sehingga mereka gagal. Tapi begitu juga dengan orang sukses juga punya langkah-langkah atau kebiasaan-kebiasaan sukses yang mereka lakukan terus-menerus sampai mereka bisa mencapai keberhasilan sesuai dengan yang mereka harapkan ya Bapak Ibu. Nah, pertama-tama perkenalkan dulu saya Melia Wandra, Sales Master dari Kota Bandung. Nah, Bapak Ibu untuk kita bisa mencapai kesuksesan, tentunya kita harus punya goal atau tujuan kalau kita tuh emang pengen sukses gitu ya. Nah, goal-goal tersebut itu kan goal jangka panjang. Nah, tentunya bagaimana kita bisa mencapai goal jangka panjang tersebut harus ada goal-goal atau langkah-langkah kecil-kecil atau step by stepnya hari-hari apa sih yang harusnya dilakukan gitu ya. Nah, di sini kita malam ini akan bahas tentang 8 kebiasaan inti untuk kita sukses di Atomi. Nah, Bapak Ibu kalau lihat di sini ini ada Imperial Kim Guang Yeol ya. Nah, ini beliau sudah mencapai posisi paling puncak di Atomi sebagai seorang Imperial Master. Nah, tujuan kita semua pengennya adalah kita bisa mencapai bagaimana untuk mencapai tahap yang paling tinggi itu sebagai Imperial. Bapak Ibu lihat di sini luar biasa ya, keren secara apa penghargaannya juga dan uangnya udah pasti ya. Nah, di sini teman-teman lihat sebetulnya apa sih harapan yang Bapak Ibu atau potensi yang Bapak Ibu bisa dapat dengan bergabung dengan Atomi dan menjalankan bisnisnya dengan sungguh-sungguh gitu ya. Nah, yang pasti adalah di sini ada 4 peringkat leaders yang dimana kalau di sini tuh memastikan bahwa mereka yang sudah mencapai tahap-tahap yang dapat apa dapat pin angsa ini adalah orang-orang yang sudah berhasil untuk mempertahankan secara konsisten penghasilan mereka, bukan cuma sekali-kali dapatnya. Nah, kita mulai dari Leaders Club. Di sini di Indonesia, di secara internasional dunia sudah lebih dari 1.000 orang yang menghasilkan kurang lebih 1 miliar per tahunnya. Atau kalau di rata-rata sekitar 100 juta per tahun. Nah, mereka ini disebut sebagai Leaders Club. Dan mereka dapat PIN seperti ini ya Bapak Ibu. Nah yang lebih besar lagi ini adalah Royal Leader. Ini lebih dari 600 orang. Penghasilan per tahunnya adalah 2 miliar. Atau berkisar sekitar 200 juta per tahunnya. Nah kemudian di sini ada Crown Leader. Yaitu lebih dari 160 orang. Dan penghasilan mereka adalah 4 miliar per tahun. Wow, ya artinya 200 sampai 400 juta per bulannya. Dan peringkat yang paling tinggi itu adalah peringkat Imperial Master. Ya, kalau Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu suka datang acara SAS Academy gitu ya, atau mungkin pernah waktu di One Day Seminar juga ada Imperial Master itu mereka pakai pin yang kelihatan besar mencolok gitu ya. Nah, itu mereka adalah seorang Imperial Master dan di dunia ada 13 orang. Penghasilan mereka yaitu 12 miliar per tahunnya. Artinya kurang lebih 1 tahun 1 miliar per bulannya. Nah, Bapak Ibu semua mana yang Bapak Ibu pilih? Mau yang Leaders Club, Royal atau Imperial? Ya. Dan Bapak Ibu juga bisa bayangkan juga dengan uang segini banyak, kira-kira Bapak Ibu pengen apa sih gitu ya? Pengen mewujudkan impiannya apa? Apa jadi bisa banyak bantu orang yang Anda sayangin gitu ya, bisa banyak mungkin apa memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk sekolahnya atau kebutuhan-kebutuhan mungkin ganti rumah dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan potensi inilah sebetulnya yang diberikan Atomi buat siapa aja yang sudah tergabung di dalamnya ya. Nah, tapi sebelum kita mencapai tahap di sana, ini ada satu tahapan lagi, yaitu sebagai seorang auto sales master. Nah, tapi auto sales master ini juga nggak kalah menariknya ya, buat kita sebagai yang masih baru pemula di Atomi gitu ya. Nah, apa yang kita dapatkan yaitu penghasilan
kurang lebih 25 juta per bulan. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Dan kalau yang sudah mencapai PIN ini, mereka konsisten. Jadi kalau teman-teman lihat, di sini juga ada diri kita yang pakai, kalau sudah pakai PIN ini, artinya mereka sudah konsisten mempunyai penghasilan setiap bulannya 25 juta. Nah, jadi kalau tadi berbicara, wah ratusan juta, waduh kayaknya masih kejauhan deh gitu ya. Udah deh, 25 juta ya, tapi 25 juta itu Bapak Ibu bayangkan pasif. Artinya Bapak Ibu setiap bulan bisa mendapatkan penghasilan itu mengerjakan atau tidak mengerjakan atominya ya. Nah, tapi sebelum mencapai tahap ini tentunya ada tahapan-tahapan yang kita harus lakukan ya. Kalau rutin dilakukan, nah ini ada satu kebiasaan. Jadi yang tadi dijelaskan bahwa kita punya tujuan-tujuan jangka panjang. Nah, tapi tentunya kita ada tujuan-tujuan jangka pendek juga hari-hari yang kita harus capai gitu ya, sehingga goal-goal kecil-kecil atau setiap harinya itu waktu kita capai itu diakumulasi terus berminggu, berbulan, bertahun-tahun gitu ya, sehingga akhirnya menciptakanlah seperti yang tadi Bapak Ibu lihat gitu ya, para leaders club tadi gitu ya, mereka sudah mencapai hasil yang pastinya luar biasa banget gitu ya. Dan mereka juga sama seperti kita gitu ya, manusia biasa aja gitu ya, punya mata, telinga, hidung semuanya gitu sama aja gitu. Bahkan mungkin mereka juga kalau Bapak Ibu pernah dengar ceritanya mungkin ada di kondisi yang mereka juga memulai usaha itu dengan sangat terpuruk gitu ya. Jadi belum tentu keadaannya juga mungkin lebih baik dari kita hari ini gitu ya. Tapi mereka dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan untuk menjadi sukses di Atomi ini, itulah yang membuat mereka akhirnya bisa berhasil menjadi seorang yang luar biasa dengan kehidupan yang pasti wah banget gitu ya. Nah, apa aja sih sebetulnya kebiasaan yang perlu kita lakukan? Ini ada 8. Dan 8 ini teman-teman tidak dikurangi dan tidak perlu ditambahkan juga ya. Tapi 8 kebiasaan ini sudah cukup bisa membawa kita bisa berpotensi punya penghasilan seperti mereka. Atau mulai dari sebagai penghasilan sebagai auto sales master 25 juta ya Bapak Ibu. Nah, ini saya mau kasih quotes dulu ya untuk memulainya. Perhatikan pikiranmu karena akan menjadi perkataanmu. Perhatikan perkataanmu karena akan menjadi perbuatanmu. Dari perbuatanmu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan jadi karakter, dan karakter akan menjadi nasibmu. Jadi sebetulnya semuanya dimulai dari apa yang Bapak Ibu pikirkan setiap hari gitu ya. Kalau berpikir sukses, berpikir semuanya baik gitu ya, itu semua akan berdampak kepada waktu kita berkata-kata. Berkata-kata akan buat kita memunculkan dampaknya adalah ke perbuatan. Kemudian dari perbuatan, perbuatan-perbuatan itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan karakter dan akhirnya akan menjadi nasib kita hari ini. Jadi nasib kita hari ini kita bisa pikirkan itu bisa sebagai akumulasi dari apa yang kita pikirkan dari waktu-waktu yang lalu sampai hari ini gitu ya. Nah, sekarang buat kita semua yang masih merasa oh belum maksimal banget dalam hidup, nah kita bisa mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan nanti yang akan kita bahas sama-sama. Dari kebiasaan itu nanti kalau dilakukan akan berpotensi sangat besar untuk bisa mengubah nasib kita semua ya. Nah, kita berbicara kalau minggu lalu Bu ini berbicara tentang skenario kehidupan kita. Nah, apakah Bapak Ibu sudah memiliki skenario hidup Bapak Ibu sudah diatur ulang atau dibikin ulang gitu apa saja yang Bapak Ibu inginkan di dalam hidup gitu ya. Nah, saya nggak perlu membahas ini lagi. Nah, tapi di dalam life skenario ini ada lembaran yang Bapak Ibu bisa kerjakan itu sebagai goal hariannya Bapak Ibu gitu ya. Yang tadi saya bilang setiap hari kita mau ngapain sih untuk kita bisa sukses di Atomi sebetulnya gitu kan. Nah, itu ada 8 hal ya. Nanti lembaran ini Bapak Ibu bisa isi gitu ya. Nah, kemudian kita akan masuk kepada eh, tahap yang pertama yaitu membaca buku ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita senantiasa rutin punya kebiasaan baca buku, ternyata itu banyak banget dampaknya gitu ya. Tapi ya sudah pasti bukunya juga dilihat buku apa gitu ya. Karena apa yang kita baca itulah diri kita gitu ya. Nah, jadi apa sih keuntungannya kalau kita merutinkan diri kita untuk bisa membaca buku setiap hari? Ternyata penelitiannya adalah ini 2,5 kali lebih rendah kita terserang penyakit Alzheimer ya. Karena sekarang kalau diperhatikan muda-muda aja udah banyak yang pikun ya.
Nah, tapi dengan baca buku mengurangi terserang penyakit Alzheimer. Kemudian meningkatkan jumlah kosakata dan kemampuan berbicara sebanyak 5-15% dari hasil membaca dan menambah wawasan dan pengetahuan untuk mengembangkan kapasitas diri dalam mengikuti perkembangan zaman. Jadi di sini mungkin seringkali teman-teman gitu ya berhadapan dengan para calon prospeknya gitu, atau mungkin kita sendiri hari ini masih berpikir bahwa aduh kayaknya sulit jalanin bisnis ini. Kenapa? Karena saya orang yang nggak pandai bicara gitu ya. Kalau berhadapan dengan prospek, aduh bingung mau ngomong apa gitu ya. Nah, jangan-jangan karena wawasan kita, pengetahuan kita gitu ya, atau kosakata kita itu masih agak kurang gitu. Nah, dengan cara kita membaca buku, ini akan jadi kabar baik buat teman-teman semua. Jadi nggak usah ngerasa, oh kamu jago ngomong sih gitu ya. Bukan karena itu Bapak Ibu ya, tapi karena ya tadi ya, karena kosakatanya banyak, kemudian pengetahuannya terus bertambah, sehingga waktu kita bertemu dengan calon prospek kita, apa aja kita bisa obrolin jadi nyambung gitu ya. Nah, itu salah satunya dengan baca buku. Kemudian, nah buat siapa nih yang lagi kondisinya lagi stres, lagi tertekan gitu ya, jangan malah nonton yang galau-galau atau dengar lagu galau gitu ya. Tapi justru mending kita cari buku aja ya, mulai coba ambil buku-buku yang positif. Nah, itu bisa menurunkan tingkat stres hingga 60% loh. Kemudian, dengan membaca buku juga, kita akan punya pemikiran yang luas, sehingga kita tuh bisa jadi pribadi yang terbuka terhadap perbedaan cara pandang. Ya, Bapak Ibu, yang namanya ilmu, apapun ilmunya, itu tuh tidak ada yang dari dulu sampai hari ini sama gitu ya. Dengan perkembangan teknologi dan zaman, itu banyak banget ilmu-ilmu yang dulu itu sudah mulai disesuaikan, di-adjust gitu ya, sesuai dengan kondisi hari ini. Termasuk ilmu kesehatan, ilmu bisnis, dan sebagainya ya. Jadi kalau kita istilahnya nggak pernah menambah diri kita dengan ilmu-ilmu terupdate hari ini gitu ya. Nah, waktu kita mungkin kita ketemu orang untuk kita mengenalkan atomi itu akan menjadi kendala karena kita tidak tahu perkembangan hari ini seperti apa. Contohnya, atomi kan ingin mengubah dunia per MLM-an gitu ya untuk tidak sama seperti MLM yang masa lalu yang orang banyak nggak suka. Ternyata di Atomi misal Pak Hanggil mau ngubah wajah MLM itu menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang orang tuh jadi nggak berasa ini tuh MLM gitu ya, tapi jadi sesuatu yang bikin happy, menyenangkan gitu ya. Nah, itu tuh kita perlu perlu punya wawasan-wawasan juga untuk kita bisa bagaimana kita berbagi tentang apa namanya? Tentang dunia per-MLM tadi ya. Nah, kemudian meningkatkan kemampuan berpikir analitis. Jadi kita pada saat kita menghadapi prospek atau calon prospek atau konsumen yang kritis, kita jadi bisa lebih eh, menganalisa gitu ya, apa yang mereka persoalkan, apa yang mereka nggak suka gitu ya, sehingga kita juga bisa menemukan jawaban untuk setiap apa yang prospek nggak suka atau apa yang prospek harapkan gitu ya untuk mereka akhirnya bisa bergabung misalnya dengan Atomi ya karena kita berbicara hari ini tentang Atomi ya teman-teman. Nah, apa aja sih buku yang bisa memperlengkapi kita untuk kita bisa mendapatkan manfaat seperti yang barusan dijelasin? Salah satunya adalah buat teman-teman yang saya perhatikan di lapangan, ya saya pribadi juga dulu sama belajar gitu ya, bagaimana saya berani bertemu atau berbicara dengan calon prospek atau calon konsumen, kemudian juga bagaimana saya bisa berkenalan dengan orang baru, itu salah satunya diperlengkapi dengan buku ini. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Ya, jadi bagaimana kita bersikap untuk bisa berkomunikasi yang nyaman buat orang lain gitu ya, sehingga orang lain tidak merasa tersudutkan, tapi orang lain happy waktu ketemu kita gitu ya, karena kita apa sedikit mengkritik, tapi kita banyak memberikan pujian-pujian yang bermanfaat tentunya gitu ya. Pujian-pujian yang ada nilainya, bukan cuma sekedar pujian-pujian alay lebay gitu ya. Nah, terus kemudian juga bagaimana kita itu di buku ini juga diberitahu untuk kita tuh istilahnya jangan kalau ada satu perdebatan kita mendingan berhenti gitu ya. Jangan teruskan perdebatan itu karena kalaupun menang biasanya yang menang itu juga yang kalah debat akan gak seneng dan akhirnya bukan terjadi join atau bukan terjadi closing, yang ada malah bete gitu ya.
Jadi lebih baik menghindari perdebatan juga, itu salah satu tipsnya di buku ini gitu ya. Dan banyak lagi contoh misalnya begitu pentingnya nama sehingga kita harus belajar mengingat nama orang. Jadi biasakan kita menyebut orang itu dengan ada sebutan namanya gitu ya. Orang akan senang dengan panggilan nama mereka itu gitu karena kalau ditanya yang paling berharga dalam dirinya ada apa? Namanya gitu ya. Orang paling senang dengan nama gitu ya. Nah, dan banyak tips-tips lain yang teman-teman bisa pelajari sehingga memberi inspirasi atau ide buat teman-teman itu bisa menambah kenalan, menambah eh, apa ya untuk kita bisa menambah banyak orang untuk kita kenalkan tentang atomik ya. Nah, kemudian berpikir berjiwa besar. Nah, di sini kita juga diajak bagaimana kita itu tidak berpikir kerdil atau kecil tentang diri kita atau tentang harapan kita di masa yang datang, tapi berani untuk bermimpi besar, berani untuk apa tidak mudah menyerah dengan tantangan yang ada. Jadi ditolak tidak jadi ciut, tapi ya berpikir meresponi dengan positif gitu ya. Nah, buku ini juga mengajarkan kita untuk bagaimana cara kita berpikir itu penting banget ya. Nah, kemudian ini berpikir dan menjadi kaya di buku ini juga sama ya. Bagaimana kita itu kalau kita pengen hidup kita mengalami satu terobosan yang besar gitu ya, itu dimulai dari cara berpikir ya. Tadi kita ingat dari quotes kebajikan yang pertama tadi gitu ya, bahwa ya semua dimulai dari cara kita berpikir, apa yang kita pikirkan. Itulah bisa jadi seperti kita hari ini sekarang atau ke depannya. Dan satu lagi yang saya recommended banget sebetulnya adalah DNA Atomi. Ya, buku Atomi DNA ini adalah kita bisa lebih mengenal lagi secara spesifik Atomi itu dari sosok pemimpinnya, seorang misal Panghangil seperti gimana cara dia memimpin perusahaan ini gitu ya. Karena penting banget kita kalau seperti kita ada di kapal sebuah pesawat terbang gitu ya. Waktu kita mau bepergian dengan pesawat terbang tersebut gitu ya, tentunya kita akan lebih aman dengan pilot yang sudah punya kemampuan jam terbang yang sudah sangat banyak banget gitu kan. Biasanya mereka sudah siap dengan badai-badai yang akan dilalui gitu ya. Lebih responnya lebih baik, lebih cepat gitu ya, sehingga membawa pesawatnya aman sampai tujuan. Nah, demikian juga dengan seorang pemimpin yang ada di perusahaan, terutama di Atom ini, bagaimana beliau yang punya visi untuk 100 tahun ke depan gitu kan, sehingga bisa membawa perusahaan ini menghadapi mungkin berbagai badai juga pastinya. Nah, tentu dengan kemampuan beliau, kita mengenal karakternya, bagaimana visi misinya dan sebagainya, bagaimana beliau menjalankan perusahaannya, itu akan sangat membuat kita bisa lebih yakin dan percaya diri lagi untuk kita bisa terus ada di dalam Atomi untuk jangka panjang, ya. Karena tadi kalau kita lihat, ya orang-orang yang berhasil tadi gitu, para leaders club tadi, mereka itu ada yang sampai 10 tahun, ada yang sampai pokoknya untuk mencapai posisi-posisi itu bukan istilahnya kayak jarak pendek yang cuma setahun 2 tahun untuk mencapainya gitu ya. Jadi kalau kita tidak yakin dengan perusahaannya, bagaimana kita bisa berjalan jangka panjang dan bisa menghasilkan seperti mereka ya. Dan buku Atom ini recommended banget kalau saya bilang bagus banget gitu ya karena kita jadi tahu produknya supplier yang apa produk-produk yang ada di Atom itu diambil dari mana gitu ya. Sampai sistem pembayarannya, sampai sistem perhitungan dan sebagainya. Nah, teman-teman itu bisa lihat komplit banget tentang atomi, ya. Oke, yang langkahnya kedua adalah yaitu menonton video. Nah, teman-teman di sini saya nggak tahu sehari-hari apa yang ditonton, gitu ya. Kalau apakah masih senang nonton yang namanya drakor, saya nggak tahu ya, karena yang trending tuh sampai hari ini tuh kayaknya drakor. Kalau dulu kan sinetron ya. Nah, tapi kebayang kalau setiap hari kita nonton tontonan yang seperti itu, atau mungkin kita nonton misalnya berita-beritanya, seneng berita-berita tentang, kita perhatikan kok berita itu banyak kalau berita-berita yang dalam tanda kutip negatif gitu ya. Misalnya contoh ada kebakaran di sana, ada pembunuhan di sana, ada istri gimana sama suami, suami gimana istri gitu ya. Pokoknya tontonan-tontonan yang kalau secara terus-menerus kita tonton, sebetulnya itu dampaknya kita harus sadari. Apakah itu menjadi sesuatu yang berguna, bermanfaat, positifkah untuk kita membangun masa depan atau enggak? Nah, kita itu harus benar-benar seleksi atau selektif gitu ya. Karena begitu mudahnya kita melihat begitu banyak tontonan gitu lewat berbagai media sosial. Nah, tapi apakah kita sadar dari apa yang kita tonton selama ini membentuk kita seperti hari ini gitu ya. Contoh misalnya
wah senangnya nonton misalnya drakor tadi ya, tapi teman-teman nggak kebayang ya, sampai kadang-kadang itu tuh membuat terdampak kepada kita, jadi kita kayak terpengaruh gitu. Jadi waktu kita dalam kehidupan realita gitu ya, ada satu masalah, sepertinya seakan-akan apa yang kita tonton itu menjadi salah satu pembuat kita untuk ambil keputusan gitu ya. Oh, waktu kemarin saya nonton kan kayak gini kejadiannya sih ada sih kayak gini. Nah, ini juga kayaknya ini nih kayak gini. Nah, suka tidak suka kalau semakin sering nonton, siapa nih yang sering gitu ya, yang sering membiarkan waktu cukup banyak untuk menghabiskan waktu di sana, sedikit banyak pasti ada terpengaruhnya. Nah, persoalannya drama Korea itu ya drama teman-teman ya. Mereka artis-artisnya memang dibayar untuk menjadi lakon di dalam film tersebut. Tapi apakah realita kehidupan persis seperti drama Korea? Nah, silakan dijawab sendiri ya teman-teman. Nah, jadi pilihlah tontonan yang benar-benar akan membentuk semua apa semua itu kan akan tersimpan di otak kita gitu ya. Nah, nanti satu waktu akan dikeluarkan dibutuhkan untuk kita melakukan banyak hal. Nah, pertanyaannya kalau kita menonton sesuatu yang positif, pastinya akan berdampak juga kita akan mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang positif ya. Nah, teman-teman Atom itu luar biasa ya. Mereka sudah menyediakan support yang luar biasa untuk kita tuh bisa menjalankan bisnis Atomi sekalipun kita sebagai orang yang belum pernah punya pengalaman sama sekali di bidang sejenis usaha Atomi ini gitu ya. Nah, tapi di sini ada satu channel yang teman-teman bisa lihat di website Atomi Indonesia ya, atau kalau mau langsung buka teman-teman bisa download channel Atomi lewat Play Store atau App Store. Nah, di sana teman-teman bisa langsung terhubung ke channel Atomi yang teman-teman bisa pilih. Bisa pilih region Indonesia, atau teman-teman misalnya pengen tahu pembicara-pembicara dari luar negeri gitu ya, dari Korea, entah dari Inggris, entah dari Rusia, atau dari mana-mana gitu ya, itu tinggal dipilih sesuai negaranya ya. Nah, di sini apa yang disediakan? Di sini ada tentang akademinya, ada edukasi, ada tentang produk-produk Atomi, ada tentang bisnisnya juga. Nah, yang terutama yang perlu teman-teman tonton di awal adalah tentang lecture-lecturenya dari Mr. Park Hang-gil gitu ya. Kita jadi bisa lebih mengenal tadi bagaimana sih sosok pemimpin Atomi ini gitu. Apakah dia seorang sosok yang benar-benar kita pengen jadi figur, atau yang benar-benar bisa jadi contoh, atau kita yakin dengan sosok seperti beliau itu bisa memimpin usaha tadi ya, karena kita berjalan untuk jangka panjang ya. Dan ini salah satunya yang teman bisa tonton adalah Balance Life atau Life Scenario ya. Beliau karena menghidupi atau menjalani bagaimana beliau membuat skenario kehidupannya lagi sampai akhirnya bisa ada Atomi sampai hari ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa tonton berkali-kali, kemudian bisa tahu juga visi dari Atomi itu apa sih. Nah, kita bisa dengar, bisa tonton dari para leader-leader yang ada di berbagai negara, termasuk ini di Korea ya. Nah, ini ada seorang Crown Master. Kemudian juga ini juga kita bisa tahu perjalanan sukses dari para leader-leader itu seperti apa sih? Karena dari mereka kita bisa banyak belajar gitu ya. Sehingga kita nggak kecemplung ke kesalahan yang sama yang mungkin mereka pernah lakukan. Sehingga akan mempercepat langkah kita untuk menuju sukses di Atomi ini ya. Nah, ini misalnya ada Road to Success ini dari Imperial Kim Wang Yul gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa tentunya kita untuk bisa memaksimalkan gitu perjalanan bisnis kita di Atomi, kita harus mengenal produk Atomi. Kita tahu produk Atomi itu begitu banyaknya gitu ya. Nah, Bapak Ibu di channel Atomi juga Bapak Ibu bisa banyak pelajari tentang produk-produknya Atomi ya. Nah, kemudian di sini juga tentang ada company introduction. Jadi Bapak Ibu bisa mengenal perusahaan Atomi juga lewat para leader yang ada di Indonesia juga pastinya. Dan ini satu lagi mungkin bisa direkomendasikan juga buat teman-teman gitu ya untuk nonton video apa lagi nih gitu ya. Salah satunya yang ada di Miracle Seven Family ini adalah eh, YouTube yang dibuat oleh sponsor kita semua yaitu Pak Ken Sujadi. Nah, contohnya nih, di dalamnya banyak ada kesehatan, ada tentang macam-macam yang berkaitan dengan atomi gitu ya. Banyak yang bisa ditonton. Salah satunya nih ya, mungkin judulnya juga akan jadi tanda tanya gitu ya. Atomi bukan MLM. Maksudnya gimana gitu ya. Nah, ditonton deh ya buat yang penasaran yang belum pernah nonton, dan banyak lagi video-video lainnya silakan di-subscribe ya. Dan teman-teman boleh sebetulnya menonton video apapun gitu ya.
Kalau yang teman-teman temuin yang tahu itu bisa jadi bekal untuk teman-teman itu bisa lebih berkembang secara pikiran, secara karakter gitu ya, secara bakal bisa membuat bisnis Atominya berkembang. Silakan tonton, tinggal pilih aja ya. Nah, cuma ini channel Atomi aja sebetulnya sudah cukup mewakili banyak untuk kita bisa belajar banyak banget dari sini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah menghadiri pertemuan, ya. Kenapa begitu pentingnya menghadiri pertemuan? Ya, seperti hari ini kita ada pertemuan di setiap hari Rabu. Nah, Zoom hari ini sebetulnya adalah untuk kita-kita semua, baik termasuk yang baru bergabung ataupun yang sudah menjalankan sekian lama gitu ya. Nah, tujuannya adalah di pertemuan ini kita bisa juga banyak mendapatkan wawasan atau mungkin kita banyak bisa mendapatkan inspirasi atau ide-ide gitu ya. Atau mungkin kalau yang lagi lemas-lemas itu bisa bantu untuk bikin lebih semangat gitu ya. Nah, jadi pertama bisa pertemuan tuh lewat Zoom. Nah, kemudian Atomi lagi-lagi menyediakan pertemuan secara online-nya, yaitu ada Good Morning Atomi, ya namanya juga Good Morning ya. Jadi itu pagi, itu bisa disaksikan lewat live streaming di YouTube. Kemudian juga 100% Atomian, itu juga live streaming di YouTube. Biasanya sore ya, setengah 7 malam gitu. Nah, kemudian ada acara yang offline di mana kita bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa pastinya gitu ya di sana, yaitu ada acara Atomi Indonesia One Day Seminar. Nah, One Day Seminar ini ditujukan ini alat yang sangat tepat banget, yang bagus banget untuk kita membawa orang-orang yang pengen kita kenalkan dengan Atomi. Nah, ini bisa jadi salah satu alat di mana kalau kita dirasa tidak sanggup atau gini ya, belum punya kemampuan untuk presentasi secara one on one, artinya langsung bertemu, aduh saya bingung deh mau ngomong apa, masih bingung bisnisnya gimana gimana gitu ya. Nah, ini sebetulnya ini bisa dijadikan alat buat teman-teman untuk ngundang mereka ke pertemuan ini, karena di sini akan diceritakan tentang eh, profil dari perusahaan atau itu apa gitu, kemudian marketing plan-nya, udah gitu produknya gitu ya. Kemudian juga di situ ada testimoni-testimoni dari orang-orang yang sudah merasakan manfaat dari produk Atomi gitu ya. Jadi nggak mustahil di sini mereka akhirnya malah tanpa susah payah kita untuk menjelaskan istilahnya gitu ya. Kalau buat pemula, mereka jadi tertarik sendiri gitu ya. Misalnya, oh iya ternyata produk hemomnya bagus ya, saya mau pakai deh buat orang tua saya misalnya gitu. Atau, oh produk skincare-nya bagus ya, wah saya pengen deh gitu kayak yang testimoni misalnya gitu ya. Jadi dan One Day Seminar ini ada di berbagai kota. Ya Bapak Ibu bisa setiap bulan bisa lihat jadwalnya ada di kota mana aja dan bisa mengundang teman-temannya yang ada di kota-kota tersebut ya. Oke. Nah, kemudian ada acara lagi yang luar biasa yaitu Success Academy. Nah, Success Academy ini memang baru diadakan sementara ini sebulan sekali dan itu adanya di Jakarta ya Bapak Ibu. Nah, Success Academy ini ditujukan kepada orang yang lebih lagi daripada sudah punya tahapan untuk pengen istilahnya bagaimana bisa memulai bisnis. Nah, ini salah satu pertemuan yang bagus banget untuk membuka pemikiran teman-teman gitu ya, untuk bagaimana memulai bisnis karena di sini pembicara-pembicara yang luar biasa banget gitu ya. Mereka udah para leader-leader yang memang sudah punya pengalaman sekian tahun dan sudah menghasilkan, sudah berprestasi gitu ya. Dan bahkan biasanya ini setiap kali itu ada pembicara dari apa leader-leader dari Korea ya. Dan di sini nanti dibahas juga tentang setiap bulan itu kalau kita hadir itu akan kita bagaimana mengupdate live skenario kita ya. Jadi live skenario kita itu dibikin bukan 1 tahun untuk sekali untuk selamanya ya, tapi bagaimana kita setiap bulan sesuaikan gitu ya sehingga kita bisa mulai capai satu-satu apa yang kita tulis di live skenario kita. Dan di sana itu dibahas betapa pentingnya itu gitu ya sehingga kita bisa melihat bahwa wah kita juga harus ngelakuin itu gitu ya gitu. Nah, jadi ini sangat bagus juga buat kita yang berbisnis di Atomi ini untuk sebisa mungkin sih hadir ya setiap bulan gitu ya. Kemarin saya ketemu orang ada yang dari mulai bergabung sampai kemarin itu berarti udah 8 bulan dia tuh rutin setiap bulan nggak pernah absen luar biasa dan dia bilang perkembangan jaringannya luar biasa dari yang tadinya cuma 2 orang jadi 4 orang jadi 6 orang gitu ya
setiap ikut acara Sukses Academy ini. Jadi ini benar-benar alat untuk bagaimana kita bisa memperluas jaringan kita ya. Tinggal kita pintar-pintar memanfaatkan dan yang pastinya kita juga harus hadir ya teman-teman. Kalau kita ajak orang untuk hadir, kitanya jangan cuma sekedar dalam artian kayak gini nyuruh-nyuruh aja gitu ya. Tapi kita tuh jadi contoh. Kita pribadi juga datang untuk kita ngecas diri kita, untuk kita juga bisa nuansanya itu kan nuansa yang positif bikin kita tuh susah untuk negatif gitu ya kalau kita ada di pertemuan itu. Jadi kalau lagi down justru jangan kabur dari pertemuan, justru paksakan diri untuk hadir ya dalam tanda kutip paksakan karena waktu sudah di sana itu teman-teman akan banyak dapat pencerahan sih. Itu yang saya alami gitu ya. Dan yang pasti juga menjadi contoh buat tim-tim kita yang baru gabung itu bahwa betapa pentingnya pertemuan dengan kita sendiri hadir di setiap pertemuannya ya. Nah, ini saya pribadi ini home party yang saya suka lakukan gitu ya. Nah, ini biasanya saya lakukan kita bisa lakukan juga di pusat pelatihan gitu ya atau di rumah-rumah bebas, tapi yang pasti lewat home party ini juga sarana untuk kita tuh bisa demo produk gitu ya, bisa lebih banyak produk lagi yang bisa kita pelajari setiap pertemuannya gitu ya, merasakan gitu. Kemudian juga kita juga bisa membangun juga hubungan satu sama lain itu lewat lewat home party itu luar biasa ya. Maksudnya bisa membangun hubungan yang lebih dekat lagi gitu. Nah, jadi ilmunya dapat, kenyamanannya dapat gitu ya. Dan yang pasti ada perkembangan pasti progres yang didapat dengan melakukan rutin home party. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah langkahnya adalah yang keempat yaitu menggunakan produk ya. Kenapa penting menggunakan produk gitu ya? Kita di sini bukan sebagai salesman teman-teman ya, tapi Atomi ini sebetulnya adalah di mana kita istilahnya visi Atomi kan adalah bagaimana menjadi konsumen yang happy gitu ya. Judulnya aja udah konsumen. Jadi memang kita diharapkan waktu kita bergabung dengan Atomi, memang kita ada produk yang dipilih. Saya pribadi pun sebetulnya eh, memulai bergabung dengan Atom itu bukan tertarik dengan marketing plan yang enggak teman-teman ya karena memang kebetulan saya sudah menjalankan di perusahaan yang lain dan waktu itu saya merasa nyaman-nyaman aja walaupun ya namanya perusahaan ada lah ya kendala-kendalanya tapi karena kalau tidak karena produk, mungkin saya hari ini juga belum tentu ada di Atomi gitu ya. Karena kebetulan ini sponsor saya pakai ini kebetulan menawarkan sesuatu yang saya memang lagi cari buat solusi buat saya gitu ya. Dan tepatnya di 12 Juni 2022 ini, nah saya pertama kali menggunakan produk yang disarankan untuk kulit wajah saya yaitu seri Dermasika, terus ada maskernya, ada pencucinya, dan ada sunscreennya. Dan selanjutnya kemudian saya pakai mulai masuk seri Absolute gitu ya. Karena kita tahu seri Absolute itu seri paling topnya gitu ya. Dan saya bersyukur ternyata itu benar-benar bisa jadi solusi jawaban buat permasalahan kulit saya gitu ya. Nah, sampai hari ini saya masih menggunakan produk skincare Atomy dan saya tuh makin lama tuh makin happy aja gitu. Makin senang banget gitu dengan produk-produknya. Saking senangnya yang tadinya saya hanya mau pakai produk-produk ini aja gitu ya. Nah, saya mulai nambah produk-produknya seperti ini gitu ya. Ini sebetulnya berapa bulan lalu saya fotonya. Nah, sekarang karena saya udah makin nambah lagi, sebetulnya produknya udah lebih banyak lagi ya. Cuma ini ya hanya gambaran bahwa saya begitu happy-nya dengan produk itu sehingga saya rela untuk mau coba produk-produk yang lain. Kalau bisa semua muahnya gitu ya diganti deh gitu ya jadi produk merek Atomy gitu karena saya ngerasa apa ya nih ya. Jadi saya ngerasa bahwa produk ini adalah benar-benar absolute quality, absolute price gitu ya, di mana memang kualitasnya tuh benar-benar bagus gitu ya, seperti istilahnya dengan produk saya terdahulu secara harganya mirip-mirip tapi kualitasnya itu jauh di atasnya gitu. Jadi kalau kayak gitu ya kenapa saya nggak pilih Atomi dan ternyata memang terbukti gitu ya jadi saya nggak nyesel banget kalau dibilang ya saya benar-benar kalau nggak sehari nggak pakai aja kayaknya ada yang kurang gitu ya jadi kayak sesuatu gitu ya jadi saya benar-benar maniak banget lah kalau dengan produk Atomi gitu ya apalagi nanti kalau ditambah bonusnya tambah gede kayaknya saya benar-benar semua muanya bakal pindah gitu ya ke produk Atomi gitu ya nah jadi dia punya slogan itu kan kualitasnya absolut mutlak artinya kualitasnya premium, tapi harganya absolut harganya itu susah ditandingi oleh perusahaan-perusahaan yang sejenis gitu ya. Karena kualitas sama,
Tapi harganya, kalau teman-teman dapatkan di luar, bisa jauh lebih tinggi di luaran sana daripada di Atomi. Nah, mendingan mana ya? Dan ini juga bisa menghasilkan income juga lagi ya. Udah harganya di bawah, dan kita bisa berpotensi untuk dapat income, bahkan seperti tadi ya di awal gitu ya, para Leaders Club tadi gitu. Dan nggak usah khawatirnya, saya senangnya kenapa? Karena produk-produknya itu sampai ada uji dermates dari Jerman gitu ya. Kemudian ada produk-produknya juga herbal segar gitu ya. Dan kita juga nggak usah ragu karena produk-produk ini semua ada BPOM-nya, kemudian juga ada apa dari FDA gitu ya, dari Food and Drug dari Amerika juga gitu ya. Ada sertifikat itunya. Kemudian juga kita nggak khawatir juga waktu kita mensiarkan produk ini juga buat teman-teman kita yang Muslim karena ini sudah bersertifikat halal ya. Dan juga ada produk-produk yang juga sudah organik. Jadi secara apa kualitas bahannya itu kualitas bahan organik ya. Jadi dengan harga yang Atomikasi itu luar biasa banget sebetulnya gitu ya. Dan yang luar biasanya ini karena diproduksi oleh KRI juga gitu ya sebagai besar produknya. Nah, KRI itu kan badan peneliti internasional gitu yang udah diakui secara internasional. Nah, mereka akan terus upgrade produk-produk ini sehingga produk ini akan mengikuti zaman kebutuhan orang-orang di masa itu gitu ya, seperti sekarang gitu ya, teknologi sesuaikan dengan sekarang gitu ya. Jadi kita nggak akan pakai produk yang itu terus gitu ya, tanpa ada perubahan penyesuaian. Karena dengan kayak begitu tentunya ya seperti saya pakai produk skincare-nya aja gitu ya. Karena produknya upgrade terus dan istilahnya mendapatkan penghargaan yang bergengsi juga di Koreanya gitu di antara produk-produk yang berkelas tentunya. Nah, jadi ya saya bersyukur bisa kenal produk ini dan bisa kulit saya sehat gitu ya. Dan tanpa khawatir kandungan-kandungan di dalamnya bukan kandungan-kandungan alami. Ya, jadi penting banget kita sebagai atomian itu untuk kita bisa bagaimana kita bisa mencapai tingkat yang puas banget dengan produk Atomi. Nah, teman-teman perlu menemukan kepuasan dengan produk Atomi ya, dengan tipenya masing-masing lah sesuai apa yang produk yang teman-teman pakai ya. Nah, kemudian yang kelima adalah show the plan. Nah, show the plan itu apa? Show the plan itu berkaitan dengan kita setelah kita puas dengan produknya. Nah, Atomi itu pengen kita tuh nggak cuma sebagai konsumen yang puas, tapi atau konsumen yang happy, tapi konsumen yang sukses juga. Nah, jadi enak ya. Kalau kita belanja di toko orange atau di toko hijau gitu ya, atau toko-toko manapun yang lainnya gitu ya, kita hanya terbatas bisa menikmati manfaat produk. Tapi untuk lebih kita bisa menjadi konsumen yang sukses, rasanya sampai hari ini kalaupun ada itu nggak terlalu signifikan gitu untuk jangka panjang ya paling banter poin paling banter kita dapat apa komisi karena sebagai afiliator gitu ya tapi kan tidak berdampak jangka panjang tapi Atomi itu bisa benar-benar membuat kita itu selain menghasilkan mendapatkan tambahan penghasilan bahkan passive income bahkan penghasilannya itu bisa sampai diturunkan ke generasi dua generasi di bawah kita, generasi anak sama generasi cucu. Jadi luar biasa ya. Nah, coba pikirkan, ada nggak sih ya tempat kita belanja sehari-hari yang kita lakukan di tempat lain bisa punya dampak seperti itu, gitu ya. Nah, jadi si Plan itu bercerita tentang produk. Produk itu tentunya teman-teman setelah kita puas dengan pakai produknya seperti saya tadi, saya jadi semangat kan. Saya jadi semangat untuk istilahnya berbagi dengan teman-teman saya yang lain gitu ya. Jadi waktu itu saya kan nggak mungkin cuma ngene, pakai ini bagus ya udah pakai bagus banget loh gitu. Tapi tanpa kita memahami tentang paling tidak gitu ya, apa sih nilai bagusnya, nilai lebihnya dibandingkan dengan produk yang ada di pasaran sehingga saya pilih produk Atomi gitu ya. Nah, itu teman-teman perlu pelajari gitu. Paling tidak dengan produk yang teman-teman pakai hari ini gitu ya. Itu perlu dipelajari sehingga kita merasakan manfaatnya udah happy banget gitu, udah puas banget kan. Nah, tinggal bagaimana menyampaikan cerita kita sama teman-teman kita itu mereka juga bisa se-excited kita gitu waktu mendengarnya gitu ya. Tapi kalau cuma bilang,
oh ini bagus, ya orang suka ngomong, ah semua kecap, semua penjual kecap juga bilang kecapnya nomor satu gitu ya. Tapi kalau kita bisa menjelaskan, oh teknologinya, ini kalau Absolut ini teknologi sel aktif loh gitu ya. Teknologi yang waktu masuk ke kulit kita itu dia bisa mencari masalah yang ada di kulit kita dan memperbaiki. Kan canggih banget ya. Terus kemudian juga di aging. Jadi bukan cuma sekedar memperlambat penuaan, tapi semakin pakai akan bisa semakin kulit kita tampak lebih muda. Nah, siapa yang nggak mau gitu ya? Dan teknologi ternyata baru adanya banyaknya di pasaran Eropa. Indonesia tuh hampir belum ada. Kalaupun ada harganya bisa puluhan bahkan ratusan juta. Itu kan jauh banget dari jangkauan ya kebanyakan gitu ya. Nah, jadi tapi di sini harganya sangat-sangat terjangkau, bisa menikmati produk seharga puluhan ratusan juta. Nah, kemudian bahan-bahannya juga bahan harga premium, herbalnya itu bukan asal herbal aja gitu ya. Tapi benar-benar yang kalau dipakai di dalam kosmetik atau skincare itu bakal bikin tuh produk mahal banget. Nah, itu kan udah menjadi satu daya tarik ya teman-teman gitu kan. Jadi, wah, keren banget ya. Nah, biasa kan orang ujung-ujungnya harganya pasti, nah kita enaknya di Atomi, kita bisa bilang, ah, atau harganya itu terjangkau banget kok, nggak akan bikin, pasti bisa lah dibeli gitu ya. Nah, itu kan akan membuat orang untuk bisa si calon konsumen atau prospek kita itu, teman kita itu, dia paling tidak memunculkan dulu jadi rasa, wah, saya jadi pengen coba nih gitu ya. Nah, gitu kan. Jadi bercerita tentang produk itu kita harus tahu ingredients-nya, tahu kelebihannya, tahu apa bedanya sih dengan yang pasaran yang ada di kompetitor atau di pasaran luar gitu ya. Nah, setelah itu tinggal kita apa harganya biasanya gitu ya. Dan istilahnya enaknya lagi kita bisa bilang kalau masih ragu gitu ya, seperti kemarin saya ada konsumen saya masih ragu karena dia baru mau mulai coba gitu kan. Saya bilang nggak ada ruginya kok gitu ya. Kalau misalnya nih udah sebagus gini juga ternyata buat dia masih nggak cocok, tenang aja, dalam 30 hari uang kembali. Nah, itu kan jadi sesuatu yang buat orang, wah, kok bisa kayak gitu ya? Udah bagus, mana ada coba. Kalau kita beli di toko-toko lain, emang bisa gitu ya. Kalau nggak cocok, terus simple. Nggak suka, saya balikin, balik lagi. Nggak ada gitu ya. Nggak, saya belum nemu ya sampai kayak gitu. Kecuali produknya itu barangnya yang luar mahal, luar biasa mahal banget, tapi itu juga jarang lah ya. Kalau teman-teman mungkin bisa ketik di sini ada nggak ya kayak gitu ya. Nah, kemudian kita perusahaan visi dan misinya bercerita tentang perusahaan Atomi itu apa sih gitu ya. Perusahaan Atomi itu kan sederhananya kalau saya sering cerita kayak gini. Eh, Bapak Ibu kan suka namanya beli odol, sikat gigi, sabun itu rutin kan? Itu bukan sebagai sesuatu pilihan. Oh, untuk kali ini saya nggak mau beli, saya nggak akan pakai sabun, nggak akan pakai odol, nggak akan pakai sikat gigi, nggak mungkin ya. Itu salah satu pengeluaran yang mutlak harus dikeluarkan gitu ya. Dan itu bukan disebut modal tentunya kan. Nah, kita bilang bagaimana sih, mau nggak sih gara-gara kalian pakai produk-produk tersebut gitu kan tetap harus ngeluarin uang. Pernah kepikiran nggak suatu saat bisa dapat penghasilan gara-gara pengeluaran yang kalian lakukan itu? Nah, pasti kan orang bingung gitu ya. Nah, Atomi bisa gitu ya. Bagaimana teman-teman mengalihkan produk-produk yang sudah dipakai itu ganti merek Atomi gitu ya dan rasakan manfaatnya gitu kan. Nah, nanti teman-teman bercerita gitu. Nah, efek ceritanya itu bisa suatu saat nanti akan bisa memberikan penghasilan, bahkan penghasilan yang tidak terbatas seperti potensi yang tadi ya, yang di depan tadi ya. Nah, jadi terus bisa cerita itu gitu ya. Itu salah satu bercerita tentang perusahaannya. Terus perusahaannya itu udah juga udah global market gitu ya. Jadi bukan cuma di Indonesia, di luar negeri pun kita bisa mengembangkan sayap kita gitu ya untuk mengembangkan bisnis Atominya. Dan juga sudah banyak contoh-contoh yang sudah berhasil tentunya mendapatkan hasil gitu. Jadi bukan omong kosong bahwa hanya masih berupa hayalan gitu ya atau hitungan-hitungan di atas kertas aja, tapi udah banyak yang merasakan hasilnya gitu ya. Nah, kemudian kita bisa, nah ini tadi termasuk masa depan di Atomi. Jadi kita cerita apa sih yang kita bisa dapat di Atomi? Tadi kan saya udah jelaskan di depan, kalau ini tuh masa depannya bukan cuma kita aja yang merasakan manfaatnya, tapi kita bisa berdampak untuk menjadi warisan buat anak cucu kita gitu ya. Jadi kita istilahnya eh, bukan, saya sering kali bilang ya anggap aja nih kayak mempersiapkan masa pensiun gitu ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang sudah seusia saya atau 40 atau 50 gitu ya, cepat lambat akan sudah pensiun ini bisa menjadikan persiapan buat pensiun sehingga di masa pensiun itu tidak menyusahkan anak cucu kita, bahkan justru bisa meringankan
mungkin beban-beban hidup yang sekarang banyak dialami anak-anak muda sekarang juga gitu ya, buat mereka nggak ringan gitu ya. Jadi bisa berdaya guna sampai tua bahkan sampai nggak ada istilahnya gitu ya. Nah jadi kita bisa show the plan dan ini yang kalau saya lihat ini yang cukup memegang peranan penting untuk bisa menentukan kesuksesan kita di Atomi. Yang lainnya penting, tapi ini untuk bisa menggolkan menggolkan harapan kita untuk bisa dapat penghasilan yang seperti tadi gitu ya. Ini benar-benar salah satu yang harus kita sering rutin lakukan ya. Setiap hari lebih baik ya. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah berbicara kepada konsumen ya. Nah, ini saya pribadi juga lakukan gitu ya untuk beberapa tim saya gitu ya. Dan itu cukup membantu membuat mereka itu jadi makin happy dengan produk Atomi dan makin sering diceritakan, makin ketemu gitu ya. Itu makin bikin mereka tuh istilahnya nambah kepercayaannya hari demi hari tambah gede gitu ya. Terbukti mereka akhirnya ya oke saya beli paket ini beli itu gitu beli apa aja gitu ya. Nah jadi tujuannya untuk berbicara kepada konsumen pastikan kita berbicara dengan tulus ya, dengan memang tujuannya melayani mau bikin mereka itu happy dengan produk Atomi itu tujuan utamanya ya Bapak Ibu. Jadi jangan kepikirnya begitu ini omset omset gitu ya. Pasti kita akan dampaknya beda waktu kita berbicara dengan mikirnya omset 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 gitu ya gitu ya dengan kita berpikirnya oh saya pengen semua konsumen saya happy dengan produk yang mereka pakai dan jadi solusi ya jadi tujuannya menjadi solusi buat permasalahan yang sedang dihadapi konsumen merasakan manfaat produk Atomi tadi ya kemudian konsumen senang dengan rela hati untuk repeat atau membeli ulang ya jadi Bapak Ibu kalau misalnya wah saya berhasil nih ternyata apa membuat teman saya memutuskan untuk beli produk Atomi. Nah, happy kan pasti biasanya gitu ya. Nah, tapi kebanyakan jangan sampai lupa hanya berhenti sampai di situ happy gitu. Karena sebetulnya justru PR itu dimulai di situ. Ya, karena waktu orang beli, nah persoalannya mereka akan puas atau mereka akan ada masalah waktu mereka pakai itu akan menentukan mereka akan mau beli lagi, akan menentukan apakah mereka mau bahkan mungkin menambah jenis produk Atomi yang lainnya, dan bahkan mereka menjadi konsumen loyal atau golden konsumennya kita. Bahkan yang lebih jauh lagi, mereka mau mereferensikan lagi produk Atomi yang sudah dipakai kepada keluarga dan kenalannya. Ya, jadi tahapan dari waktu pertama kali beli itu benar-benar itu harus di apa ya, di follow up istilahnya gitu ya harus dikontak ulang, ditanya apakah ada masalah, kalau ada masalah di mana, bagaimana solusinya, sehingga mereka akhirnya bisa nyaman. Kemudian mau dan akhirnya diharapkan ini yang terutama ya, mau menjadi bagian dari tim untuk mengembangkan bisnisnya. Ya, kalau saya perhatikan di tim saya gitu ya, mereka bermula dari konsumen. Ya, dari konsumen akhirnya mereka puas dengan produknya, dan akhirnya mereka bisa ada yang tetap mau jadi konsumen, ada yang akhirnya mereka oh coba mulai melihat ini sebagai salah satu alternatif untuk bisa menjadi masa depan gitu ya. Nah, gimana sih caranya untuk kita berbicara kepada konsumen ini? Yang pasti teman-teman punya catatan daftar konsumen. Jadi punya catatan siapa aja sih konsumen kita dan mereka mengkonsumsi apa gitu atau pakai apa gitu ya. Nah, kemudian selalu punya prinsip untuk melayani konsumen itu dengan kerendahan hati, dengan tulus. Fokusnya adalah ya seperti Chairman Park gitu ya, beliau pengen konsumen Atomi itu konsumen yang happy. Nah, kita juga sama kayak beliau gitu ya. Pengen setiap konsumen yang kita punyai, mereka tuh bisa happy gitu. Jadi artinya walaupun saya kadang-kadang ya, demi melayani mereka itu kan kadang-kadang karena mereka misalnya ada masalah dengan produknya, kita bisa jadi dimarah-marahin sama mereka gitu ya. Karena saya udah bayar ternyata kayak gini-gini. Nah, itu bisa aja terjadi gitu ya. Atau misalnya mereka bolak-balik tanya gitu. Udah dijelasin lupa lagi bolak-balik tanya. Tapi kita tetap harus punya konsisten untuk memang fokusnya melayani mereka gitu ya. Nah, saya mungkin ada satu cerita gitu ya. Tapi saya nggak bisa tampilin gambarnya di sini. Nah, saya punya satu mungkin katakanlah saudara jauh lah ya. Saudara jauh. Nah, beliau itu waktu bertemu dengan saya, beliau mukanya tuh merah banget gitu ya. Kebetulan saya waktu itu sempat menawarkan mau nggak coba, tapi saya nggak bilang, oh mukanya merah pakai itu enggak. Ya, saya nggak pernah mengungkapkan saya, muka kamu merah.
Mbak pakai ini aja biar mukanya nggak naik. Ada orang yang nggak suka. Jadi kita juga ada bahasanya gitu ya. Jadi saya hanya bilang, kita lagi ada, saya kebetulan pakai produk dari Korea. Nah, saya sendiri kulitnya kemarin sempat sensitif dan sebagainya gitu. Nah, yang saya ceritain gitu ya. Nah, terus ini siapa tahu kepikiran nggak pengen cobain pernah pakai produk skincare dari Korea nggak? Nah, saya dulu awalnya kayak gitu sama saudara saya ini gitu ya. Nah, terus kemudian dia eh singkat cerita akhirnya berapa waktu dia nanya balik waktu itu gitu kan. Mel, saya mau cobain pakai produk kamu itu gitu kan gitu. Nah, terus oke, saya lihat kondisi mukanya. Saya bilang udah deh pakai seri Dermasika ya gitulah ya. Intinya proses dari dia mulai beli happy dong. Wah, happy gitu ya. Orang yang saya sebetulnya nggak terlalu kenal gitu ya, saudara, tapi baru kenal belakangan gitu ya. Tapi akhirnya beliau mau memutuskan beli, happy banget dong gitu ya. Oke, udah gitu dia terima produknya. Berapa hari seminggu pakai, saya waktu itu langsung kontak nih ya. Ini kan lakukan follow up 2 kali 24 jam setelah pemberian pertama. Jadi jangan sampai orang itu udah beli, baru berminggu-minggu kemudian. Jangan-jangan mereka udah tidak mau pakai produknya atau udah keburu kecewa gitu ya. Atau udah pindah ke produk yang lain karena nggak suka dengan produknya ya. Karena merasa tidak ada manfaatnya gitu. Nah, tapi waktu itu saya akhirnya lakukan proses ini gitu. Nah, seminggu saya kontak lagi gitu ya untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja gitu ya. Nah, baru terjadinya seminggu, 2 minggu dia bilang kenapa muka saya jadi gatal ya? Kok gatal banget dia bilang udah gini. Wah, gitu ya. Nah, itu mulai PR tuh. Nah, akhirnya saya prosesnya waktu itu ya terus saya coba cari tahu, belajar gitu ya. Ini produk ini sejauh mana sih berefeknya. Terus kalau terjadi kayak gini, ini efek dari mana? Nah, itu sebetulnya kita harus belajar, suka nggak suka gitu ya. Kalau kita, saya nanya juga konsultasi dulu dengan ya upline pastinya gitu yang lebih memahami produknya gitu ya. Saya konsultasi bolak-balik terus sudah gitu, saya kirim fotonya dan sebagainya. Terus saya juga kontak beliau lagi gitu. Sampai akhirnya beliau itu tadinya udah menyerah. Itu udah lewat berapa bulan ya kayaknya. 3 bulan, 4 bulan belum ada perubahan yang terlalu gimana gitu kan. Saya bilang apa, ya udah saya bilang sok mau terus atau mau lanjut gitu ya. Tapi saya kasih pemahaman kalau lanjut produk pokoknya gitulah ya. Kita kasih benar-benar pelayanan, kita kasih pemahaman kenapa sih produk Atomi itu kalau dipakai rutin panjang walaupun di awalnya bla bla bla, tapi nanti ujungnya jadi lebih sehat lebih bagus. Nah, singkat cerita intinya akhirnya beliau itu coba tuh pakai produknya, mau lanjut akhirnya gitu ya. Setelah tadinya ragu, udah mau pindah produk lain gitu. Akhirnya ya udah deh lanjut, ya udah lanjut terus ya. Sampai akhirnya sekarang beliau sudah pakai seri next seri The Fam gitu. Dan sebetulnya ada foto before afternya gitu ya. Dari yang merah tadi kulitnya lebih sehat gitu. Itu perjuangannya itu berarti udah hampir setahun ya kayaknya. Jadi akhirnya beliau itu ya kita jaga hubungan aja gitu ya. Jadi nggak ngotot, nggak maksa gitu ya, nggak maksain pendapat kita, tapi kita coba kasih saran gitu, kasih masukan gitu ya. Dan orang karena dia tahu fokusnya adalah kepentingannya dia gitu ya, dia happy gitu. Akhirnya udah nggak merah lagi, malah terakhir itu ya udah Mel langsung beli sepaket gitu ya. Terus saya sarankan produk yang lain untuk pelengkap si kulitnya. Oh oke, boleh deh Mel gitu ya. Jadi akhirnya bisa nambah produk lain. Nah, itu penting banget untuk membangun kenapa? Bayangkan Bapak Ibu kalau kita dapat konsumen yang loyal dan puluhan konsumen yang loyal dan tentunya dia nanti akan bercerita kepada keluarganya yang lain dan sebagainya. Nah, bisnis Bapak Ibu saat itu akan berjalan dengan sendirinya dan itulah nanti Bapak Ibu akan menuai hasilnya gitu ya. Nah, kemudian rutin bercerita tentang berbagai produk yang ada di Atomi. Kalau ada promo, jangan lupa di-sharekan, makanya butuh banget siapa aja konsumennya, jangan sampai kelewat. Nah, ini nih sebetulnya ini tips tambahan aja ya. Misalnya kalau teman-teman bisa mencatat tanggal lahirnya konsumennya Bapak Ibu gitu ya, ya nggak ada salahnya dicatat gitu ya, di reminder dan ucapkan itu tuh bisa jadi saya juga pernah kayak gitu gitu udah lama nggak ini sama konsumennya terus ngucapin nggak berapa lama dia nanya balik gimana Mel produk ini dan sebagainya gitu ya ya tapi kita lakukan itu ya kenapa sih nggak bikin orang happy dan senang gitu ya atau kalau misalnya mungkin untuk konsumen-konsumen yang gimana banget kita bisa kasih hadiah juga gitu ya nggak ada salahnya kan berbagi itu gitu ya makin banyak berbagi ya nanti kita akan terima apapun bentuk terimanya pasti bentuk terima kebaikan gitu ya nah jadi ini penting banget berbicara dengan konsumen ya teman-teman saya kenapa cukup bahas banyak di sini karena banyak orang yang enggan untuk melakukan follow up biasanya udah beli ragu-ragu untuk follow up lagi gitu ya aduh nanti gimana kalau konsumennya
ternyata bermasalah, ya memang itulah tugas kita untuk melayani mereka sampai mereka tuh benar-benar puas dengan produknya gitu. Dan produk Atomi itu kita nggak usah takut karena ya ada yang butuh waktu aja sih gitu, karena kan dia alami nggak instan juga gitu ya. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian konsultasi. Nah, konsultasi ini adalah bagian yang kita perlu lakukan untuk kita bisa sukses di Atomi ini, keseharian kita. Kenapa kalau saya suka dengar gitu, kalau konsultasi itu artinya gini, oh, terutama untuk orang-orang yang baru gitu ya, udah nggak konsultasi sama sekali dari waktu gabung cuma sekali 2 kali. Pertanyaannya sederhana ya, waktu kita bergabung, apalagi terutama untuk yang baru gitu ya, itu pasti kan butuh banyak penyesuaian. Mungkin banyak kegagalan-kegagalan juga ditolak sana sini gitu ya. Atau ya tadi gitu ya, begitu pakai produk orangnya komplain gitu karena ternyata ada healing krisis dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau dia tidak konsultasi, pertanyaannya dua, sejago itukah dia atau dia tidak melakukannya sama sekali sehingga nggak ada yang perlu dikonsultasiin ya. Nah, tapi kenapa penting banget konsultasi ini kita lakukan? Ya, ini manfaatnya adalah yang pastinya untuk tercapainya masa depan suksesnya Anda sendiri dan timnya Anda gitu ya. Jadi konsultasi itu kan kita bisa ada kendala-kendala di lapangan, bagaimana kita bisa atasi gitu satu demi satu gitu ya. Jangan sampai udah terlalu numpuk akhirnya jadi bingung sendiri gitu ya. Akhirnya muntaber, mundur tanpa berita gitu ya. Nah, kemudian apa aja sih yang perlu dilakukan saat konsultasi? Nah, ini menurut saya ya, untuk menyampaikan masalah ya. Jadi menyampaikan masalah bukan curhat ya teman-teman. Mungkin sesekali ya namanya manusia adalah curhat, tapi bukan jadi dominan tiap ketemu upline tuh curhat masalah hidup gitu ya. Kasihan upline kita ya. Berapa banyak kalau setiap kali semua orang pada kayak begitu, kayaknya pingsan deh, habis dianya gitu ya, hilang energinya gitu ya. Jadi kita datang untuk menyampaikan apa yang masalah yang terjadi dengan bisnis atominya kita, dan kita memang tujuannya bukan hanya sekedar curhat aja, tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan solusi bersamanya gimana gitu, jalan keluarnya gimana nih gitu untuk masalah saya ini gitu ya. Nah, kemudian untuk melihat dan menyusun kinerja dari kerjanya kita gitu. Jadi ke depannya mau kayak gimana, kinerja hari ini apakah udah baik atau masih ada harusnya diperbaiki gitu kan, evaluasi gitu ya. Kemudian waktu kita melakukan konsultasi, fokus untuk mendengarkan dan menyediakan catatan ya. Jadi fokus untuk setiap apa tuh pasti kan upline itu punya pengalaman lebih gitu ya, punya jam terbang lebih. Ya kita dengarkan gitu ya. Dan kita juga menyediakan catatan apa yang perlu kita perhatikan untuk poin-poin penting kita untuk jadi perhatian. Nah, pertanyaannya sederhana, dengan siapa kita berkonsultasi? Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Jangan karena kita punya lagi ada kendala terus kita salah berkonsultasi. Misalnya kita berkonsultasi dengan orang-orang yang memang hanya tahu, tidak terlibat di dalamnya, bahkan mungkin juga mereka orang yang gagal alias mereka sudah tidak menjalankan lagi. Terus kita tanya sama mereka, kira-kira tahu dong jawaban mereka apa? Jawaban mereka bakal bilang, ya makanya saya bilang kan, makanya saya juga nggak jalan ini karena gini-gini bla bla bla. Nah, Bapak Ibu kalau dapat jawaban seperti itu bakal gimana? Ya, bubar deh gitu ya. Jadi teman-teman akan makin jauh atau bahkan mungkin gagal untuk mencapai impian seperti yang tadi di depan tadi gitu. Jauh banget udah nggak bakal nyampe lagi gitu ya. Sayang banget. Jadi pastikan konsultasi masalah kita gitu ya. Kalau kita ada kendala gitu ya, bukan curhat ke sembarang orang dalam artian orang yang kapasitasnya ya nggak ada. Mereka memang tidak kapasitasnya untuk jadi tempat kita untuk berkonsultasi gitu ya. Nah, lakukan konsultasi itu dengan upline yang pastinya aktif dan yang pasti positif ya. Kemudian yang mereka juga sudah punya prestasi sehingga mereka paling tidak bisa jadi apa ada jejak untuk kita ikutin gitu ya. Nah, jadi konsultasi itu penting banget. Nah, yang kedelapan adalah membangun kepercayaan ya. Nah, tentunya kita kepercayaan itu sangat penting gitu dalam kita melakukan bisnis ya. Terutama kita tahu kalau kita berbisnis, kita nggak mungkin mau berbisnis dengan orang yang kita nggak bisa percaya gitu ya, yang kita nggak kenal benar gitu. Nah, jadi penting banget di sini untuk kita dalam berbisnis atomi karena kita akan menjalankan bisnis ini kan kalau sering diomongin gitu ya, seperti pelari pelarinya bukan pelari sprinter jarak pendek gitu ya, tapi kita pelari maraton yang kita itu butuh ngatur nafas gitu ya, butuh ngatur langkah kita,
bukan pas cepet-cepet, tapi bagaimana langkah-langkah kita itu yang panjang itu bisa terus dijalankan sampai kita mencapai garis finish. Nah, jadi tentunya kita harus bekerja sama dengan orang-orang yang kita percaya gitu ya. Nah, kita perlu bangun kepercayaannya kepada siapa aja. Di sini kepada diri sendiri, kepada perusahaan, ini saya kurang satu ya harusnya, kepada sponsornya kita atau upline-nya kita, kepada partner bisnis kita, dan kepada konsumen ya. Nah, jadi kepada diri sendiri yaitu kalau kita sendiri tidak mempercayai diri kita, artinya kita underestimate diri kita, undervalue gitu ya, artinya meremehkan diri kita gitu. Kemudian menganggap diri kita itu bukan siapa-siapa gitu. Kemudian membuli diri kita gitulah istilahnya gitu ya. Terus kita juga istilahnya tipe orang yang cemberut aja gitu ya, susah banget untuk tersenyum gitu ya. Nah, jadi itu semua akan membuat berkaitan dengan kepercayaan diri kita gitu ya. Pada saat bagaimana kita bisa berhadapan dengan calon prospek atau konsumen kita atau tim kita, kalau kita sendiri merasa kita itu bukan siapa-siapa dan nggak punya kemampuan apa-apa dan istilahnya yaitu gitu ya, terlalu merendahkan diri sendiri gitu. Nah itu dampaknya juga akan membuat kepercayaan tim kita juga akan sulit terbangun gitu ya. Gimana saya mau ikutin kamu yang kayak gitu ya, kamu sendiri juga kayak gitu gitu kan ya. Nah, jadi penting banget bagaimana kita tuh punya sikap yang positif gitu ya. Jadi memang tidak semua masalah kita positif-positifin ya teman-teman, tapi bagaimana kita itu bisa setiap ada persoalan, semua manusia juga hidup pasti ada masalah gitu ya. Tapi menyikapi masalahnya itu tetap percaya bahwa selalu ada solusi di dalam setiap masalahnya kita gitu ya. Jadi akan beda kan, fokusnya solusi. Bukan akhirnya fokusnya komplain, mengeluh gitu ya. Sampai akhirnya nggak ada solusinya, akhirnya hanya itu gitu ya. Itu nggak akan bikin, kalau istilahnya rezeki bakal jauh deh dari rezeki gitu ya. Nah, jadi kita menyikapi diri kita itu positif gitu ya. Terus kemudian banyaklah belajar untuk cari bagaimana kita kalau bertemu orang tuh ya jangan kepikiran gini, ada aja yang dikomplain gitu ya, kan kadang suka ada ya orang yang kayak gitu, ketemu ayah wae yang dikomplain gitu, ada aja yang diprotes gitu ya. Orang pasti nggak seneng gitu kalau berdekatan dengan orang seperti kayak gitu. Tapi coba beda gini, aduh kamu hari ini wajah kamu fresh banget gitu misalnya gitu ya, atau misalnya apalah bebas yang pokoknya yang dipuji memang yang menurut kita itu memang layak dipuji ya. Kenapa kita nggak jangan pelit pujian lah gitu ya istilahnya gitu ya. Nah itu juga akan membuat orang juga happy, nyaman bersama dengan kita gitu ya. Nah kemudian biasakan ini ya berkata-kata dan berpikir serta berespon positif tadi gitu. Nah terus kemudian terhadap ini saya agak loncat-loncat ya teman-teman ya. Pokoknya kurang lebih seperti ini, mempercayai kepada perusahaan tadi bagaimana kita bisa makin kita yakin dan percaya, contohnya misalnya udah maniak dengan produknya, wah yakin banget ini perusahaan benar-benar saya nggak salah pilih deh gitu ya, karena perusahaan yang selalu upgrade produknya gitu ya, terus benar-benar pembagian hasilnya juga wah luar biasa banget gitu ya. Wah bahkan kalau saya kerjasama dengan perusahaan ini juga bisa benar-benar sampai turunan saya juga apa terjamin hidupnya dan sebagainya gitu ya. Nah, tentu kita akan makin percaya dengan perusahaan, itu juga akan menjadi salah satu nilai kita untuk kita bisa terus bertahan berjuang di sini gitu ya. Nah, kemudian dengan apa yang tadi ya dengan sponsor. Nah, sponsor itu juga kita perlu juga membangun kepercayaan dengan sponsornya kita gitu ya. Karena biar bagaimanapun kita butuh juga untuk sponsor kita itu waktu kita istilahnya, karena kan kita mastership itu kan harus bekerja sama tim gitu ya. Nggak bisa kita istilahnya dengan kemampuan kita sendiri jualan abis-abisan gitu ya. Wah, itu nggak akan mungkin punya nyampe ke namanya Imperial. Jadi kita butuh kerjasama dengan upline kita juga untuk bagaimana kita bisa membangun kepercayaan dengan mereka juga gitu ya. Nah kemudian dengan partner bisnis juga sama gitu ya. Tentunya kita semakin sering berhubungan dengan mereka, bangun hubungan dengan mereka gitu ya, sering kontak-kontakan gitu ya, saling memberikan eh, encourage gitu, menyemangati gitu ya. Kemudian kitanya juga berkembang sehingga bisa memberikan updatean-updatean info-info yang terbaru gitu ya. Jadi mereka senang berhubungan dengan kita gitu. Kenapa? Karena banyak hal yang baik yang didapat selama kita berhubungan dengan mereka, dan itu juga akan membangun kepercayaan mereka gitu, dan mereka juga, kita juga dengan senang hati melayani mereka gitu ya. Pokoknya happy lah gitu ya.
Nah, itu akan membangun kepercayaan juga untuk partner bisnis kita, termasuk konsumen ya. Konsumen tadi saya udah kasih contohnya ya, bagaimana dengan itu akhirnya mereka nggak ragu lagi untuk pakai produknya, bahkan untuk jangka panjang, bahkan untuk berkembang bersama kita gitu ya. Nah, kemudian ini selalu belajar untuk menepati janji, hindari overclaim gitu kalau untuk konsumen kita, kemudian senantiasa membangun hubungan baik secara rutin ya. Itu 8 langkah, 8 keseharian yang kita perlu lakukan. Nah, Bapak Ibu, ini saya ambil kemarin dari apa yang saya tonton ya. Di sini jadi kenapa penting banget habit itu? Habit itu adalah kebiasaan. Kebiasaan itu adalah membangun budaya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik itu kita akan tularkan kepada tim-tim kita juga pastinya kan. Apa yang kita lakukan, kita nggak usah kasih tahu juga, pasti itu akan jadi contoh buat tim-timnya kita gitu ya. Nah, kemudian tim-tim itu kemudian akan jadi terbentuk satu budaya di tim itu kan. Nah, budaya itu tersebut ternyata itu bisa memunculkan menjadi mindset atau pola pikir seperti yang diharapkan gitu, pola pikir orang-orang sukses, pola pikir yang positif gitu ya, sehingga nanti akan membentuk satu tim di mana kesuksesan itu akan mengikuti gitu ya. Jadi bukan mengejar-ngejar dulu kesuksesannya gitu ya, tapi bagaimana kita sekarang itu seperti yang Atomi ajarkan adalah bagaimana kita mulai dulu keseharian kita dengan melakukan 8 kebiasaan inti itu tadi ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan tadi itu kita lakukan secara rutin dan kita tularkan kepada tim kita. Intinya kayak begitulah ya. Sehingga akhirnya kita menjadi tim yang benar-benar solid banget, yang benar-benar bagus banget, sehingga ya itu akan dengan sendirinya suksesan terjadi. Nah, teman-teman, akhir kata, perubahan tidak akan datang jika Anda menunggu orang lain atau di lain waktu. Diri Anda sendirilah yang Anda tunggu dan agen perubahan yang selama ini dicari. Itu dari Barack Obama. Jadi langkah tadi bukan untuk kita terus kita tahu akhirnya terus kita suruh tim-tim kita untuk lakukan, tapi kita sendiri nggak lakukan gitu ya. Tapi yang terutama justru ini buat diri kita semua, termasuk saya yang bicara, untuk kita mulai lagi melakukan 8 kebiasaan inti ini, di mana 8 kebiasaan inti lain menjadikan orang-orang sukses tadi ya, di Atomi, leader-leader yang luar biasa tadi. Oke, sekian.